pagi hari ini, terima kemuliaan Engkau yang layak pagi hari ini, terima penyembahan kami. Kau Raja yang memerintah dalam kehidupan kami. Kau Raja yang terus menuntun kehidupan kami. Engkau Raja yang akan terus berjalan di depan kami. Dan kami percaya kami tidak perlu khawatir. Sebab kami percaya gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Bahkan Engkau menyediakan hidangan di depan para lawan kami. Kemurahan dan kebajikan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat minggu yang baru. Di minggu yang terakhir bulan Februari. Kami bukan cuma akan melihat kebaikan Tuhan, tapi kami akan terus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang berjanji dan mengerjakan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami datang. Karena sekali lagi kami merindukan kebenaran-Mu. Pagi hari ini kami datang. Biar umat-Mu yang datang pagi hari ini. Tuhan dapati ada hati yang bercenderung mengerjakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya ini waktunya Sang Raja yang kami hormati. Sang Raja yang kami hargai. Biar Sang Raja yang bertitah pagi hari ini. Sang Raja yang berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih. Pemerintahan-Mu kekal untuk selama-lamanya Bapa. Dan kami aman di dalam pemerintahan-Mu. Kami aman di dalam otoritas-Mu Tuhan. Kami aman di bawah otoritas-Mu Bapa. Terima kasih. Perdayakan kami pagi hari ini lewat firman-Mu. Supaya waktu kami pulang, kami berdayakan lebih banyak orang di luar sana. Sebab untuk maksud itulah Tuhan tebus kami. Terima kasih pagi hari ini. Kami teduhkan tubuh jiwa roh kami. Takluk di bawah kuasa Roh Kudus. Bicara buat kami Roh Kudus. Kau yang ada bersama-sama bahkan di dalam kami yang mengajar kami pagi hari ini. Terima kasih. Hanya di dalam dan demi nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Wow ya. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Baik, pagi hari ini bersyukur buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan sekalipun keadaan di luar hujan deras Bapak Ibu ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang datang tadi pagi dipandu oleh hujan Bapak Ibu? Ya, banyak ya. Saya tadi datang bersama Pastor Edo, saya ngelihat ada beberapa jemaat yang datang sampai kebasahan Bapak Ibu ya. Tapi pagi hari ini percayalah apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan pagi hari ini dianggap Tuhan sebagai hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan pagi hari ini? Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, ya sepanjang ibadah 3 kali ibadah Bapak Ibu saya akan sharing dengan 3 topik yang berbeda Bapak Ibu. Dan di ibadah yang pertama, saya mau berbagi 1 tema, 1 topik, 1 judul yang saya beri judul, dari janji menuju penggenapan janji. Oke? Sekali lagi pagi hari ini dari janji menuju apa? Penggenapan janji. Berapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu percaya, saudara percaya bahwa Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang suka berjanji. Amin. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka berjanji? Amin. Nah, tahukah Bapak Ibu, tahukah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah bukan cuma Tuhan yang suka berjanji. Tapi Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan juga yang suka menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara. Nah, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan perjalanan iman kita, setiap kali kita menerima janji, ingat baik-baik, dari janji menuju penggenapan janji, itu ada durasinya. Bapak Ibu tahu nggak, problem terbanyak kita kalah dan gagal di janjinya apa di penggenapan janji? Ulang Bapak Ibu. Pakai contoh kali ya. Indra, maju. Pakai contoh biar gampang. Jo, maju. Mumpung saya kenal. Kasih tepuk tangan buat mereka berdua Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu kalau ngelihat postur mereka, tolong saya dipandu, mana yang janji, mana yang penggenapan janji. Sengaja saya panggil dengan dua postur yang berbeda, agak geser. Sini Indra. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dari tatapan mata kelihatan, ya, kelihatan banget, ya. Yang janji itu yang ini. Mirip saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Ini janji. Yang Bapak Ibu Saudara harapkan janjinya atau penggenapan janjinya? Penggenapan ya. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menggenapi janji. Dan janjinya itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda telah dipenuhi oleh seluruh dan serangkaian janji-janjinya. Sampai Alkitab menulis perjanjian lama, perjanjian baru. Yang lama aja dibaharui jadi baru. Jadi pagi hari ini, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara menerima janji. Tapi untuk menggenapi janjinya dari janji yang dia berikan, saudara butuh waktu, butuh durasi, butuh proses. Nah pagi hari ini yang akan kita bahas. Banyak orang Kristen nggak ada problem waktu dia menerima janji. Setuju Bapak Ibu? Banyak orang Kristen waktu dia dengar khotbah yang berisi janji Tuhan, dia berkata apa? Amin. Yes, itu terjadi. Nah persoalannya terjadi di mulut Anda lupa bahwa itu butuh proses untuk menjadi sebuah fakta di depan mata. Bapak Ibu menyadari itu? Jadi ada proses dari janji menuju penggenapan janji. Nah pagi hari ini kita nggak punya problem di sini Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan berjanji. Tuhan janji Bapak Ibu. Nah yang jadi problem adalah waktu kita menerima janji sampai penggenapan janji, saudara mesti terikat dengan perjanjiannya. Saya ulang. Jadi waktu saudara terima janji, sampai saudara mengalami penggenapan janji digenapi, itu saudara mesti terikat. Ini terikat. Dengan perjanjiannya. Aminkan janjinya dan aminkan juga perjanjiannya. Amin. Sebab janjinya itu bagian dia. Perjanjiannya itu bagian Anda dan dia. Saya ulang. Perjanjinya itu bagian dia. Dia yang kasih janji. Tapi perjanjiannya itu urusan Anda dan saya. Bukan urusan Tuhan semata-mata. Anda kalau KPR rumah Bapak Ibu. Pihak developer janji. Setuju? Kalau Anda beli rumah, Anda cicil dengan baik. Anda menerima penggenapan janji itu enggak? Anda punya rumah yang di awal dijanjikan oleh developer. Tapi untuk dari titik Anda menerima janji dari developer bahwa rumah itu akan jadi milik Anda mesti terikat perjanjian dengan pihak developer dan bank. Setuju Bapak Ibu? Anda tanda tangan enggak? Bayar tiap bulan enggak Bapak Ibu? Kalau Anda enggak bayar, Anda enggak punya hak. Problemnya di mana? Bukan di janjinya. Anda ingkari perjanjiannya. Halo? Paham sampai sini? Paham ya? Problemnya bukan di janjinya. Bukan. Problemnya di perjanjiannya untuk menggenapi yang di sini. Jadi kalau Anda amin sama janjinya, Anda mesti amin juga pada perjanjiannya.
Setuju Bapak Ibu? Untuk ikat perjanjian, ada harga yang mesti dibayar enggak? Untuk janjinya, enggak perlu, karena udah ada yang bayar. Setuju Bapak Ibu? Untuk janjinya enggak perlu bayar, sebab ada yang sudah bayar. Anda tinggal receive, Anda tinggal terima. Tuh. Nah, dengar baik-baik. Kalau Anda ya dan amin di sini, Anda juga mesti ya dan amin dengan yang di sana. Nah, masalahnya untuk sampai di sana, ada ujiannya. Bilang sama-sama, ada ujian. Nah, udah mulai ketawa kan maksud saya kan? Makanya banyak orang Kristen gak pernah punya problem di jaw. Oke, setuju Bapak Ibu? Banyak orang Kristen problemnya di indera. Untuk jadi gemuk itu loh. Dari saya. Daripada bilang dari Joe ya. Dari saya menjadi seperti Indra itu loh. Ada prosesnya Pak Bu, ada ujiannya. Amin Bapak Ibu. Mulai paham? Yang paham lambaikan tangan Bapak. Aduh puji Tuhan, kalau enggak saya ulang lagi. Nah, tahan dulu ya. Boleh? Tahan dulu ya. Boleh. Enggak berani bilang enggak boleh. Nah Bapak Ibu, berarti sekarang gini, lihat Bapak Ibu. Ini udah selesai ya. Oke ya, udah selesai ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang gimana? Supaya apa yang dia janjikan menjadi genap. Mau? Mau Bapak Ibu? Mau ya? Anda datang ke developer, Pak saya mau rumah ini. G6 nomor 23. Oke, G6 nomor 23 asal aja Bapak Ibu ya. Oke, lalu pihak developer bilang, nah Pak rumah ini tinggal satu. Memang cuma satu. Yang lain udah laku. Terus Bapak Ibu bilang, puji Tuhan. Di balik kata puji Tuhan apa? Ini kehendak Tuhan. Karena cuman, coba kalau 3, kurang heroik ya bilangnya ya. Tapi kalau sampai marketingnya bilang ini, Pak, Bapak itu orang pertama yang mau deal. Sebab orang yang lain udah nanya-nanya Pak. Tapi hati saya bilang buat Bapak. Langsung kita bilang, kehendak, setuju. Tapi jangan lupa, waktu Anda sign, Anda tanda tangan, set, gitu. Terserah tanda tangannya model apa Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung terima rumahnya? Langsung? Enggak kan? Atau tiba-tiba langsung gitu? Anda bayar lunas juga, rumah biasanya belum jadi, lagi dibangun. Setuju? Nah, waktu Bapak Ibu tanda tangan kontrak, set. Bapak Ibu mesti kasih rekening koran enggak? Untuk memastikan KPR rumah Anda disetujui. Pak Jeffrey kok tahu? Tahu, karena masih nyicil. Sampai 2025. Perjalanannya panjang. 15 tahun yang lalu, bayangkan Bapak Ibu. Enggak, ntar lagi selesai loh. Sekalipun saya udah tinggal di rumah itu, selama rumah itu belum saya lunasi, tetap rumah itu miliknya siapa? Developer. Setuju? Sampai kapan menjadi milik saya? Sampai lunas. Tahu lunas? Tahu? Enggak ada tagihan. Tahu enggak ada tagihan? Enggak ada tunggakan. Setuju? Makanya lihat,
orang yang hidupnya lunas dibayar. Enggak ada tuduhan memang. Amin. Memang lawang lunas kok. Coba. Nah lah balik lagi ya. Banyak kasih contoh Bapak Ibu ya. Janji menuju penggenapan janji. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau Bapak Ibu udah paham yang di sini, ini janji. Nah Bapak Ibu, untuk sampai di sini, kelihatan dari body ya Bapak Ibu ya. Sampai mau meluk aja susah, jauh. Kalau Jo gampang banget. Halo Indra Bapak Ibu. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini bukan body shaming, contoh gitu. Nah Bapak Ibu, yuk hari ini kita mulai. Oh udah dari tadi mulai ya. Gimana dari sini menuju ke sini. Ada beberapa ujian yang akan Tuhan izinkan. Supaya Kristen hari ini ngerti bahwa janji sampai pengenapan janji itu ada ujian. Supaya Anda nggak jadi Kristen yang kagetan. Tahu Kristen yang kagetan? Kristen yang suddenly. Sontak mendadak gitu. Banyak Kristen model kayak gitu. Ya, kaget, mendadak. Udah pokoknya spontan gitu. Kaget, saking kagetnya sampai kabur Bapak Ibu. Karena kaget. Nah sampai di sana itu ada ujiannya. Bilang sama-sama ada ujian, 2, 3. Nah ujiannya apa? Dengan cepat. Kasih tepuk tangan buat mereka berdua. Mengantar mereka ke habitatnya. Thank you Jo dan Indra. Oke, mari Bapak Ibu kita lihat. Matius pasal yang ke-25. Ayat 1 sampai 13 dulu. Oke, Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Cerita klasik di Alkitab, kisah klasik ya. Kisah klasik. Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Oke. Mari kita lihat sama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Oke. Ayat pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Terjemahan yang lain bilang 10 anak darah. Dari 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi. Dan apa? Pergi menyongsong penggenapan janji. Menyongsong apa? Menyongsong mempelai laki-laki. Jadi di zaman dulu memang Bapak Ibu, di zaman dulu cerita ini ditulis, memang selalu tengah malam laki-laki itu disongsong, memang seperti itu faktanya. Saya nggak mau bahas sejarahnya karena akan takes time Bapak Ibu. Nah, 10-nya menyongsong, 10-nya terima janji. Tapi pertanyaannya, 10-10-nya menggenapi janji enggak? Enggak. 10-nya terima janjinya apa? Bakal menyongsong mempelai laki-laki. Nah perhatikan ayat kedua sampai keempat, ini poin saya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Apa? Mereka. Bapak Ibu lihat. Yang di sini, berapa orang di sini? 10. Betul ya Bapak Ibu? Sama-sama terima janji enggak? Atau dibedakan? Kamu janjinya separuh. Kamu janjinya utuh gitu? Enggak. Semuanya terima janji di sini. Nah ternyata dalam proses menggenapi janji untuk menyongsong mempelai laki-laki, Alkitab bilang ada yang bawa pelita dan sama-sama bawa pelita, cuman bedanya satu bawa minyak, satu gak bawa persediaan minyak tambahan. Yang pertama.
Apa maksud dari cerita ini Bapak Ibu? Yang pertama, waktu Anda terima janji sampai Anda mengenapi janji. Ujian pertama yang datang adalah ujian pilihan. Ujian pertama yang datang bersegera dalam kehidupan Anda adalah gini. Anda mesti pilih. Apa yang Anda bawa, Anda mesti pilih. Siapa yang Anda bawa, Anda mesti pilih. Apa yang Anda pegang, Anda mesti pilih. Apa yang Anda mau kerjakan. Anda mesti pilih apa yang Anda mau putuskan. Sebab apa yang saudara pilih, itu yang akan saudara putuskan. Setuju Bapak Ibu? Berapa banyak dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Janjinya enggak problem. Tuhan rindu Anda genapi janji. Tuhan rindu. Kenapa penggenapan janji itu delay? Karena banyak pilihan-pilihan yang Anda buat. Yang Anda pilih adalah pilihan-pilihan yang datang yang tidak sesuai dengan maunya. Yang tidak sesuai dengan kehendaknya, yang enggak sesuai dengan kerinduannya. Makanya waktu Anda pilih salah, yang di sana delay langsung. Halo? Jadi yang bikin delay, itu pilihanmu. Yang bikin delay, itu pilihan-pilihanmu. Yang bikin bangsa Israel itu loh, gak masuk tanah perjanjian. Sekalipun tanah itu dijanjikan, lo setuju gak? Tanah itu dijanjikan loh. Bayangkan tanah yang dijanjikan gak dinikmati. Kenapa? Mereka memilih mengutuki Tuhan. Mereka memilih bersungut-sungut. Mereka memilih gak mempercayai Tuhan. Loh itu pilihan loh Bapak Ibu. Itu pilihan yang Anda buat. Jadi di sini cepat atau lambat. Waktu yang Tuhan tetapkan ini makin geser, makin jauh. Makin jauh. Persoalannya pada pilihan-pilihan yang Anda buat. Amin Bapak Ibu. Ambil contoh. Anda lebih memilih jalan pintas daripada jalan Tuhan. Sekalipun Anda menerima janji. Bapak Ibu dengar baik-baik. Hati-hati dengan pilihan Anda. Sebab apa yang Anda pilih, itu pasti Anda putuskan. Loh Pak Bu, apa yang ada di saya hari ini, karena putusan saya, pilihan saya di hari kemarin kan? Dan apa yang akan terjadi di masa depan saya, itu ditentukan pada apa yang saya putuskan hari ini. Lo setuju gak? Yang kemarin, jadi hari ini kan? Yang hari ini, yang nanti. Setuju Bapak Ibu? Pak Pendeta, yang kemarin-kemarin udah salah ini. Gak apa-apa. Yang penting, berupaya dengan kekuatan Roh Kudus. Memilih dan memutuskan yang terbaik untuk di hari ke depan. Itu yang benar. Amin Bapak Ibu. Jadi yang bikin di sini delay, yang biasanya delay karena alasan operasional. Selalu gitu kan Bapak Ibu ya. Benar gak Bapak Ibu ya? Kalau naik pesawat terus delay itu Bapak Ibu, selalu gak ada alasan yang lain loh Bapak Ibu. Gak ada alasan yang lain, gak ada, percayalah. Selalu alasannya, alasan operasional. Nah tahu gak Bapak Ibu, Tuhan gak punya alasan untuk membatalkan janjinya dan pengenapan janjinya. Enggak, karena kerinduan Tuhan Anda alami di sini enggak? Iya, itu hati Tuhan. Itu udah selesai. Waktu dia bikin janji, dia pasti mau genapi. Pasti, bilang sama-sama 2, 3. Dia pasti genapi. Nah persoalannya itu jadi mundur. Enggak pernah maju-maju. Karena pilihan yang Anda buat.
Pagi hari ini, coba cek. Pilihan apa yang Anda buat kemarin? Anda itu hari ini. Itu Anda hari ini. Jangan salahkan siapapun. Amin. Bertanggung jawablah. Bawa di hadapan Tuhan. Supaya Anda dapat kekuatan baru untuk melewati semuanya. Amin Bapak Ibu. Loh, memang kita sering kali salah memilih kok. Ada yang gak pernah salah Bapak Ibu? Udah mirip Tuhan Anda. Setiap kita pasti pernah salah milih. Kalau udah salah milih, salah putuskan. Kalau Anda salah memutuskan Bapak Ibu, ya udah bakal mundur, bakal delay kok itu. Setuju Bapak Ibu? Coba bayangkan pagi hari ini, apa yang sedang Anda mau pilih? Apa yang sedang Anda mau putuskan? Fatalnya 5 gadis bodoh. Tuhan bilang gini, mereka punya pelita sama dengan yang bijak. Tapi persoalannya, Anda lihat ayat yang keempat tadi, gadis-gadis bodoh, ayat ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Loh, fatal nggak? Fatal nggak? Itu sama fatalnya gini, Anda mau terbang, udah check in, udah web check in, Anda ketiduran. Terbangnya jam 8, Anda bangun jam 8. Langsung bahasa roh pasti. Tuhan. Anda gak perlu mandi, buru-buru ke Samratulangi. Ada upaya ya? Ada upaya ya? Tapi faktanya begitu Anda sampai di situ, maaf Pak, pesawatnya gak tunggu Anda. Pesawatnya apa? Udah take off. Sama. Anda memilih kayak apa, itu yang akan menentukan yang di sana. Amin Bapak Ibu. Clear? Mulai dipikir-pikir. Yang saya pilih kemarin, yang nanti saya mau pilih minggu depan, yang nanti saya mau putuskan ntar lagi, itu yang kayak apa? Setuju Bapak Ibu? Yang terakhir. Bilang sama-sama yang terakhir. Saya lihat dulu waktu saya. Injury time Bapak Ibu. Tapi biasa gak usah khawatir Bapak Ibu ya. Biasanya kalau dalam pertandingan sepak bola ada injury time. Setelah ada injury time ada tambahan waktu. Kalau skor 1 sama ada perpanjangan waktu. Kalau perpanjangan waktu juga 2 kali 15 menit gak selesai. Ada penalti. Jadi waktu saya masih panjang. Enggak Bapak Ibu. Kita akan selesai. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat. Ayat yang ke-5 Bapak Ibu. Nah, ujian yang kedua. Pertama ujian pilihan. Yang kedua, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga. Tuhan itu suka gitu ya. Mana janjimu? Sambil kita nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari. Terus, dan tiada pernah terlambat bersinar. Masalahnya masih mendung. Sinarnya mana? Kita ganti lagi lagunya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Gitu. Kita tunggu sinarnya. Nah Bapak Ibu, ayat ini, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang. Anda suka bilang ini, Tuhan amnesia. Diserang roh amnesia. Lupa. Saking Tuhan lupa, Anda mesti ingatin terus kan. Tuhan, mana janjimu? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu. Bapak Ibu ketawa ya. Kok saya hafal?
Itu nggak ada di catatan, spontan. Spontan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Tetapi karena mempelai, tahu arti tetapi? Loh, ayat itu coba lihat ayatnya. Ayat yang keberapa itu? Kelima. Dimulai dengan kata? Dimulai dengan kata? Tetapi. Itu kalimat yang paling menyebalkan di Alkitab. Buat orang Kristen. Tetapi. Karena mempelai itu lama tidak datang juga. Tetapi karena pendetanya lama nggak selesai khotbah, mengantuklah mereka. Sama ya Bapak Ibu ya? Benar ya? Di gereja ngantuk tapi minta berkat. Uhuy. Enggak tenang, enggak kelihatan dari sini. Kelihatan dari sorga. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Yang tertidur siapa? 10-10-nya. Wajar ngantuk. Tarikan pertama kunci G. Tarikan berikutnya itu naik turun overtone. Gitu ya. Pemain musik bingung Bapak Ibu ya. Pemain musik bisa kembali ya. Begitu Devi keluar dia kasih senyum. Artinya apa? Cepat Joko, mau selesai. Durasi ya. Baik saya selesai. Ujian yang kedua Bapak Ibu. Ujian yang kedua dari janji menuju pengenapan janji adalah ujian waktu. Setelah Anda pilih, Pak Pastor, yang saya pilih benar. Sampai benar-benar yang saya pilih. Bayangkan, dari yang saya pilih benar, sampai yang benar-benar saya pilih. Anda pikir setelah Anda pilih Anda dapat? Tar dulu. Setelah Anda pilih, baru Anda putuskan. Setelah Anda putuskan, kayak rumah tadi, saya pilih G6 nomor 23, saya putuskan tanda tangan kontrak, saya langsung masuk. Enggak Pak, ada uang muka. Lihat aja Bapak Ibu, uang muka nawar lagi kan, berapa kali? 2 kali di depan, boleh enggak 4 kali? Enggak usah beli. Bapak Ibu paham maksud saya? Jadi begitu saya tanda tangan, saya pilih, saya putuskan Bapak Ibu. Seringkali nggak langsung saya terima, saya butuh 15 tahun. Setuju Bapak Ibu? Lama, tidak datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur dan seterusnya Bapak Ibu ayatnya. Ingat cerita ayatnya? Tahu kisahnya? Ya udah baca Bapak Ibu ya, baca. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Semuanya bangun. Bangun semuanya. Sama, kita itu kalau dengar pengenapan janji, di gereja itu amin. Gitu ya. Haleluya. Bangun. Sama, yang ntar lagi ketiduran tadi itu bangun pasti sekarang. Ya. Gadis-gadis yang bodoh berkata, kepada gadis-gadis yang bijaksana berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Ujian waktu itu, kadang-kadang orang lain memang gak bisa tolong Anda. Anda harus pikul dari apa yang Anda pilih. Mereka minta tolong nggak? Minta tolong. Om. Bukan om ya. Sis, tolong bantu saya. Minyak kami, pelita kami hampir padam. Berarti belum padam, baru hampir padam. Boleh nggak minyaknya kalian kasih ke kami? Yang bijaksana bilang, enggak boleh bos.
Ntar kalau kami mati, kami nggak punya cadangannya. Lihat, Anda mesti bertanggung jawab dengan apa yang Anda pilih. Sebab di durasi waktu, ujian waktu, pengenapan janji itu kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Amin Bapak Ibu. Anda nggak pernah tahu, tapi yang saya mau ingatkan pagi hari ini, jangan mundur, jangan ragukan Tuhan. Kalau Anda ragu sama Tuhan, ragukan keraguanmu. Karena kalau dia udah janji, dia pasti mau genapi. Persoalannya kenapa mundur? Kenapa mundur? Kenapa mundur? Tenang, udah gak sampai pojok. Kasihan multimedianya. Kenapa gak mundur? Kenapa mundur? Mundur. Karena yang nomor 1 dan 2 inilah. Anda asal pilih. Anda pilih berdasarkan ego. Karena untuk pembuktian diri. Tuh, terima akibatnya. Dan setelah itu, Anda gak tahan dalam proses ujian waktu. Dengan Tuhan semuanya pakai waktu. Amin. Dengan Tuhan semuanya pakai, Anda pikir amin itu gak ada waktu? Loh, waktu Anda amin pada janjinya, itu berarti Anda amin pada firman-Nya. Kalau Anda amin pada firman-Nya, berarti Anda amin pada caranya. Kalau Anda amin pada caranya, berarti Anda amin pada waktunya. Kristen dengar. Anda yang suka bilang amin, saya setuju. Saya juga suka bilang amin. Tapi dengan cara pandang yang beda. Waktu Anda berkata amin, itu amin pada firman-Nya. Amin pada caranya, bukan cara Anda. Amin pada polanya, bukan pada pola Anda. Dan amin pada waktunya, bukan pada waktu Anda. Itu amin yang benar. Makanya mau ngomong amin itu pastikan. Aminnya itu benar. Amin. Supaya keyakinan. Makanya gini, kalau Anda aminkan dengan keyakinan 3 prinsip tadi, makanya amin Anda aman. Lah amin Anda melet kok, amin. Oke Bapak Ibu, udah ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu ya. Mari, bangkit berdiri, bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita menyembah Dia, Bapak. Memilihmu, Yes. bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya Ke tangan-Mu Bapak. tak Yes. terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu. Yes. Ya. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Setiap kami yang mengangkat tangan pagi hari ini, mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu pagi hari ini. Kami jelas pagi hari ini. Kami clear pagi hari ini. Karena firman-Mu mengklarifai, memperjelas bahwa kami umat yang dipilih. Bahwa kami berhak menerima janji itu. Kami selalu akan ingatkan Tuhan,
Sebab semua janjimu dimeteraikan oleh darah anakmu. Itu yang bikin kami punya akses kok. Bapak ingatkan bahwa darah anak domba itu membuat kami terakses dengan seluruh janjimu. Kami gak ragu. Bantu kami agar semua penggenapan dari janjimu menjadi genap dalam hidup kami. Supaya waktu kami memilih dan memutuskan, kami pilih, kami putuskan berdasarkan kehendak. Sementara kami menunggu menanti waktu yang Tuhan kehendaki. Justru kami makin kuat. Karena yang kami tunggu, yang kami nantikan pasti terjadi. Terima kasih buat pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami, buat kami mengerti firman-Mu pagi hari ini. Sebab apa yang kami mengerti, itu yang kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kalau kami belum mengerti, terangi mata hati kami. Terangi pemikiran dan pemahaman kami. Hari demi hari dipandu, dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Bersama berkata, amin. Tepuk tangan Bapak Ibu, saya kembalikan.